yang disebut dengan kemajuan berbasis neuroleadership. Karena navigasi membutuhkan kepemimpinan, dan kepemimpinan itu dipercayakan kepada manusia-manusia yang terdidik. Dan manusia-manusia yang terdidik itulah yang kita wisuda hari ini. Jadi para wisudawan, di pundak kalian ada sebuah, bukan hanya sekedar memegang ijazah, tetapi ada beban yang lebih berat dari itu. Bagaimana berkontribusi untuk menavigasi atau mengarahkan kemajuan ilmu itu sendiri. Orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-58 Universitas Yarsi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, MD, PhD, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kepada Prof. Taruna kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kehormatan besar bagi saya untuk berbicara di hadapan para ilmuwan, para wisudawan, dan tentu para guru besar pada hari ini. Generasi yang akan menulis babak berikutnya dari sejarah sains dan kemanusiaan bangsa ini. Kita hidup di masa ketika kecepatan kemajuan ilmu pengetahuan melampaui kecepatan sistem sosial, sistem hukum, sistem budaya, dan kesadaran manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tugas kita bukan hanya mengikuti arus teknologi, tetapi memimpin arah perkembangannya. Sebab sangat berbahaya kalau sains itu bebas nilai, tanpa arah, hanya berkembang berdasarkan naluri ilmu saja tanpa adanya batasan-batasan. Oleh karena itu, dalam tema kali ini saya mengusulkan judul sebetulnya Navigating the Future of Science and Technology. We need to navigate the science because without navigate it's really danger. But if we navigate, it's really a lot of benefit for us about the science. Sebagai orang yang tumbuh berkembang di dunia sains puluhan tahun meneliti mulai pada tingkat molekuler, tingkat atom, tingkat sel, DNA, sampai tingkat konektivitas, dari sebuah impact perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang neuroscience, sangat nampak begitu besar kemajuan sains sekarang ini yang sebelumnya belum pernah kita pikirkan. Dan dalam waktu dekat, perkembangan kemajuan sains ini akan semakin membuat kita kagum, terkaget-kaget karena kemajuan hal tersebut. Itu sangat bisa terlihat dari contoh-contoh yang kita alami sekarang ini. Oleh karena itu, contoh paling konkret bicara neuroscience. Para wisudawan dan hadirin yang berbahagia, kita tahu bagaimana neuroscience ini atau ilmu tentang perkembangan otak itu berkembang. Saya masih ingat sekitar 20 tahun yang lalu bagaimana sistem connectivity otak itu mulai kita pelajari. Bahwa di dalam otak itu terdapat 183 miliar sel-sel saraf. Dan satu sel-sel saraf at least memiliki 10.000 dendrit atau cabang-cabang. Dan itu yang mengumpamakan satu sel saja itu at least ada 10.000
sinapsis atau koneksi. Dan dalam konteks itulah maka di tubuh, di otak kita ini sangat terlihat suatu keajaiban di mana para ilmuwan ingin memetakan sinapsis itu tujuannya apa? Untuk membentuk sebuah pengetahuan, sebuah tool, sebuah alat yang mampu menjadikan otak tiruan yang kita sebut artifisial. Oleh karena itu di dunia Amerika Utara berkembang yang disebut dengan brain initiative. Di Eropa berkembang yang kita sebut blue brain. Nah, bagaimana perkembangan di kutub Asia atau bagian selatan? Makanya di Communication of Science saya terbitkan sebuah jurnal, More Brain is Better Than One. Artinya kita menantang dunia, khususnya Asia, ilmu pengetahuan di bidang neuroscience juga harus berkembang. Dan singkat cerita, dahsyatnya Bapak Ibu, buah dari itulah yang dengan penggunaan logika yang disebut dengan algoritma, perpaduan sains tentang otak ini, dan algoritma, maka muncullah artificial intelligence. Kenapa? Kalau kita secara individu manusia ada kelemahannya. Di dalam otak kita itu kelebihannya, satu sel saraf yang jumlahnya tadi 183 miliar, satu sel saraf itu jauh lebih canggih dibanding cellphone yang kita miliki, laptop yang kita miliki. Oleh karena itu di kepala kita itulah disebut dengan super komputer atau super brain. Dan tentu navigate ini, kita perlu navigasi perkembangan kemajuan ilmu ini, sebab kalau tanpa dinavigasi, apa-apa yang saya katakan tadi, kalau dia bebas nilai, bebas guidance, akan sangat berbahaya karena dua arah. Dia bisa berdampak positif untuk memajukan teknologi dunia, tapi bisa juga berdampak sebaliknya, menghancurkan dunia ini, menghancurkan kehidupan, dan menghancurkan kita semua. Kita lihat di film-film fiksi, di mana telah diciptakan, dan itu bisa jadi kenyataan, bukan hal yang mustahil. Secara saintifik itu bisa terjadi. Nanti akan muncul, setiap manusia akan ada asistennya, yang memang diproduksi dari dirinya sendiri, dan mungkin lebih canggih dari diri kita. Tentu kita masih bicara tentang etik, bicara tentang hal-hal yang penting. Nah, tetapi tentu bidang-bidang lain juga perlu hal yang sama. Dan untuk sifatnya yang hal ini, saya telah menerbitkan 2 buku. Yang pertama tentang neuroscience modern, yang kedua yang disebut dengan kemajuan berbasis neuroleadership. Karena navigasi membutuhkan kepemimpinan, dan kepemimpinan itu dipercayakan kepada manusia-manusia yang terdidik. Dan manusia-manusia yang terdidik itulah yang kita wisuda hari ini. Jadi para wisudawan, di pundak kalian ada sebuah, bukan hanya sekedar memegang ijazah, tetapi ada beban yang lebih berat dari itu. Bagaimana berkontribusi untuk menavigasi atau mengarahkan kemajuan ilmu itu sendiri. Kami sangat yakin kampus Universitas Yarsi adalah salah satu universitas terbaik di negeri kita tercinta. Oleh karena itu, teruslah belajar, teruslah berinovasi dan berbuat dengan hati. Karena dengan hati kita menjadi generasi masa depan. Akhirnya saya tutup dengan sebuah pantun. Tumbuh bunga di taman ilmu, harum mewangi sepanjang masa. Ilmu dan amal jagalah selalu, agar hidup indah dan bermakna.